wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dunia permainan yang melalaikan kita. Yang saya pakai ini dunia, pangkat dunia, jabatan dunia, harta dunia, kedudukan dunia, kekuasaan itu dunia. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu. Itu yang kita kejar hari ini. Pangkat, kedudukan, jabatan, status, harta. Itu yang kita kejar. Ya, kita akan cerita tentang itu nanti. Karena saya mengalami proses panjang dalam metamorfosis ini. Pertama kita bersyukur kepada Allah. Ini sampai jam berapa, Pak? Sampai selesai. Kita bersyukur pada Allah karena nggak mudah orang sholat ke masjid ketika subuh. Banyak orang yang nggak bisa bangun, nggak bisa berjalan, nggak bisa melihat, nggak bisa bicara. Sementara kita bisa. Makanya dalam hadis dikatakan merangkak pun mereka mau ke masjid kalau mereka tahu berapa besarnya nikmat yang Allah berikan orang yang sholat subuh ke masjid. Itu yang pertama, berkah kita ini. Yang kedua, dalam hadis Muslim dikatakan, tidaklah berkumpul sesuatu kaum di rumahnya Allah untuk menyampaikan 1-2 ayat-ayat Allah sehingga ia mendapatkan 4 keberuntungan lagi. Jadi orang yang hadir di taklim itu dapat 4 keberuntungan. Yang pertama, sakinah, ketenangan. Kedua, dia mendapatkan naungan rahmat dari Allah. Yang ketiga, ini di atas kita malaikat Allah catat nama kita yang masing-masing. Dan kelak yang keempat, nama kita ini akan disebut oleh Allah di samping nabi-nabi Allah. Laksana apa? Lah yang sapi nama oleh Pak Camat sebenarnya Allah nyebut nama kita. Jadi beruntunglah orang yang hadir di dalam sebuah kajian taklim. Jadi saya agak santai yang pengen dahulu ini. Baik. Saya hadir di sini sudah dicatat oleh Allah. Sudah dicatat kenapa saya hadir di sini. Saya hadir kemarin di Padang. Nanti saya ceritakan saya meresmikan pembangunan masjid saya. Pak Edman Al-Sakir, Pak Kapolda hadir, kebetulan Pak Kapolda itu teman saya. Saya membangun masjid dan telah akan menjadi pusat kajian Islam. Di sana ada pondok tahfiz, one stop dakwah. 24 jam masjid ini nggak boleh tutup. Ada wifi, diberi kopi gratis, teh gratis, orang duduk boleh diskusi tentang apapun saja. Itu cita-cita saya sebelum saya pensiun 2 tahun 3 tahun ke depan. Mudah-mudahan mohon doa restunya dari Bapak semua. Saya bukan untuk menyampaikan ini. Saya sampai ke Kalimantan, Bekasi, Jakarta, Bandung, dan baru Dumai saya tinggal. Tapi sama saya tidak pernah untuk minta bayaran kalau saya selama berhubung. Bayarnya dia dari Allah saja. Dan saya bukan ustaz. Saya hanya menyampaikan satu kebenaran dan ayat-ayat Allah. Saya polisi sudah 39 tahun. Saya tinggal di Simpang Harun. SMA saya di Bogor, SMA 4. S2 saya hukum, doktor saya juga hukum. Jadi tidak ada basic pertama saya bukan lulusan mesin Kairo, ahli tahfiz atau ahli hadis, tidak. Ya inilah jawabannya yang diberikan oleh Allah kepada saya. Sebuah metamorfosis, sebuah perubahan yang bukan dibantu tapi anda ini Allah yang membolak-balik hati kita. Lalu orang tanya, kenapa Pak Jokowi ceramah-ceramah mau calon gubernur? Enggak, saya belum pensiun calon gubernur di mana. Mau cari uang? Enggak, saya udah lebih dari cukup. Mau cari nama? Enggak. Mau cari pangkat? Saya sudah jenderal. Apa lagi? Mau cari
cari gelar, saya sudah doktor. Yang dikejar-kejar orang hari itu. Sudah cukup. Saya hanya mau jadi orang yang beruntung. Mau jadi orang yang beruntung. Allazina amanu hajaru wa jahadu. Orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah. Bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta, dengan tenaganya, dan dengan pikirannya. A'zamu indallah darajat. A'zamu darajat indallah. Dia lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Wa ulaika humul faizun, itulah orang-orang yang beruntung. Nanti dibuka surat At-Taubah ayat ke-20. Jadi saya biasa ceramah di UPI Pak ya, Pak Jaksa. Pak Surat Pak Manas, saya pulang sekitar dari malam saya di Mataram. Jadi saya mau di mana Pak Robi? Pak Robi yang atur. Pokoknya baju siap, diam saya bilang. Habis malam sampai jam 10 malam pulang berangkat lagi. Nanti malam di mana? Di Azizi Andalas. Habis dari Azizi subuhnya di UPI hari Minggu pagi. Yang mana saya banyak kurang amal saya, makanya saya tambah untuk menjadi amalan kebaikan, ilmu yang bermanfaat. Baik, saya lanjutkan. Ini saya. Nah, ini yang saya dirikan kemarin, saya meresmikan mulai berdiri. Kalau yang bangunan ini sudah ada, tinggal kami mendirikan masjid nanti. Nah, masjidnya itu, ya itu di bawahnya basement, di atasnya masjid. Jadi kalau Bapak lihat lewat sisi Maharaja, Bapak untuk nanti masuk ke dalam itu. Itu tanah saya, bangunan saya yang saya ubahkan ke yayasan. 100% punya saya. Makanya ditawar orang sebelum saya konversi 15 miliar, saya bilang enggak, saya mau ubahkan. Itulah orang yang beruntung. Orang yang beruntung adalah orang yang meninggalkan dunia sebelum dia meninggal dunia. Ya, kalau saya mau bikin, terima selesai. Tapi saya tidak, saya mau meninggalkan monumen kampung saya. Persoalan kita besok berpulang itu harus dilanjutkan oleh teman-teman yang lain. Silakan. Siapa yang cari duitnya? Saya yang cari duitnya, mudah-mudahan teman-teman saya. Saya hampir pernah polisi suruh belum bisa ada yang tidak kenal saya. Saya WA, saya telepon, saya mau ini, kamu bantu. Wah, dia gini. Alhamdulillah kemarin Pak Herman menyumbang 100 juta Pak. Nah itu kira-kira background saya, supaya Bapak Ibu tahu. Saya asli orang Padang. SMP saya di SMP 8, SMA saya SMP. Saya tinggal di Bandung. Jadi polisi dia 30 tahun. Ya inilah ujung kita hari ini. The power of hijrah. Saya pelaku. Saya mengalami semua proses kehidupan dari kemaksiatan, bla 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 sampai balik 180 derajat. Saya bersyukur ramai betul ya Pak, luar biasa. Tempat saya simpang harum itu Pak, jemaah cuma 6 orang, 8 orang. Saya pernah sholat di masjid Bandabangan itu, saya buka pintu, saya yang azan, saya yang imam. Karena tidak ada yang nunggu masjidnya. 7 orang, kami rombongan 3 orang dan 4 orang, 3 orang rupanya karirnya baru datang setelah kita azan. Itu yang terjadi. Bapak Ibu tahu, saya tinggal di Bekasi. Ada sebuah masjid di Bekasi, namanya Izzatul Islam. Nanti boleh buka di Google. Berapa pas masjidnya Pak? 7 miliar. Bapak tahu orang sholat 5 waktu di sana. Sholat 5 waktu. Seperti orang sholat Jumatan di masjid besar. Berapa mobil yang parkir di sana setiap orang sholat? Tidak kurang dari 100 mobil. Kalau motornya pasti. Dan itu berada di dalam komplek orang menengah ke atas. Di dalam klaster-klaster yang harga rumahnya di atas 2 miliar. Apa pelajaran yang dapat kita petik? Bahwa sekarang sudah kembali. Orang yang sudah kaya sudah cukup dia kembali kepada Allah.
Sementara kita lah miskin, kurang makan, tidak punya pitik, maleh sama saja. Kebalik kan? Kebalik. Kebalik. Tidak pernah kosong di mana-mana. Ramai dan mobil orang masuk. Ada rumah di dalam mobil. Ya pelajaran yang kita tarik, kenapa orang-orang yang sudah mapan, kan kita mengira orang kayu lupa ya, enggak, kebalik. Nah, yang tadi Taubah, allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman, berhijrah serta berjihad di jalan Allah. Jihad itu jangan diartikan perang, tidak. Jihad itu adalah kita membantu agama Allah. Kita membangun masjid itu jihad. Kita dakwah ini jihad. Jihad. Jadi jihad itu tidak ngambil pedang terus perang, bukan. Keliru kita menafsirkan jihad itu perang. Kita membantu sesama kita jihad. Kita ingatkan teman untuk berjalan kebaikan itu jihad. Kamu ke masjid lagi, ala kapal luar masih main domino cepat di lampau. Betul ada? Main domino ada teka dua katanya, hadiahnya teka. Judi itu. Oh, semisal pakai teka dua yang kalah bagi teka dua. Judi tidak? Setiap untung-untungan pertaruhan itu judi. Itu yang terjadi di lampau. Coba lihat dari mulai Malam sampai Simpang di lampau, main koa, main domino. Tentu tak? Itu kondisi kita hari ini. Saya dulu juga suka minum Pak, dengan saya masih mampir kan anak-anak kalau baca kak, agama, tapi saya sudah meninggalkan itu. Jadi orang yang beruntung adalah orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan pikiran. Apa itu kata hijrah? Kita harus tahu hijrah. Hijrah kita beda dengan hijrahnya Rasulullah hijrah. Kalau Rasulullah dulu 1400 tahun yang lalu hijrah dari Mekah ke Madinah, itu dikatakan dengan hijrah makaniyah, hijrah perpindahan tempat. Rasulullah hijrah karena beliau terancam oleh musuh-musuh Islam secara politik, secara keamanan, secara ekonomi, secara sosial. Maka beliau hijrah berpindah dengan para sahabat. Itulah hijrah Rasulullah. Tapi hijrah kita hari ini bukan hijrah seperti Rasulullah, bukan hijrah berpindah tempat dari satu kampung ke kampung lain. Tidak. Hijrah kita ini dikatakan dengan hijrah maknawiyah, hijrah perilaku, merubah perilaku dari maksiat menjadi tobat, dari keburukan menjadi kebaikan. Itu hijrah kita hari ini. Jadi jangan disamakan hijrah Rasulullah. Karena kita tidak terancam, kita tidak kekurangan secara ekonomi, cukup untuk makan. Secara keamanan kita nggak ditodong sama senjata, bukan hijrah seperti itu. Itulah hijrah kita. Saya lanjutkan. Ini di dalam surat Yasin dikatakan innaman nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asrahu wa kullu shay'in ahsaynahu fi imanin mubin. Sesungguhnya kami akan menghidupkan kembali orang-orang yang sudah mati. Jadi kita itu akan mati, Pak. Jadi bersegera berhijrah kita akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Ali Imran 1:8. Setiap yang bernyawa kata Allah itu pasti akan mati.
Sama. Iya, nunggu mati kita. Hanya nunggu mati, nunggu giliran. Pernah berobat ke dokter? Pernah berobat ke dokter? Dapat orang teriak. Nah seperti itulah. Ketika dipanggil nomor 3 masuk ke dalam diperiksa dokter sesuai urutan. Seperti itu. Tarikan nafas kita hari ini adalah tarikan nafas menuju kepada kematian. Percaya nggak? Umur Anda bertambah, kurang. Setiap detik jam itu perjalanan mundur. Kurang. Jangan bilang selamat ulang tahun yang panjang umur. Nggak ada. Kurang umur itu. Bodoh-bodohin aja kita panjang. Kurang. Nah kan mundur itu. Sama jam mau iqamah itu. Tinggal 15 menit dan 5 menit orang iqamah. Mundur enggak? Sampai 0,59, sampai 0,58, sampai 0,57. Sama itu. Itulah hidup kita hari ini. Jadi enggak tambah. Kita ini hanya singgah dan numpang di bumi Allah. Singgah dan numpang apa? Singgah dan numpang apa? Numpang. Bumi ini tidak Allah. Kita itu hanya musafir yang hanya melakukan perjalanan pendek untuk menuju perjalanan yang sesungguhnya. Numpang minum sebentar apa? Untuk musafir di padang pasir berarti sebentar minum perjalanan. Itulah hidup kita. Pagi ini kita di atas tanah, bisa sebentar nanti tanah di atas kita. Yakin nggak? Tanah di atas kita. Jadi jangan pernah sombong dengan Allah. Kita numpang. Bumi ini bukan tempat tinggal kita, tetapi tempat kita meninggal. Dunia ini bukan tempat tinggal kita, tetapi tempat yang akan kita tinggalkan. Kampung awak sabana di mana? Bisa rugo kampung awak tuh nenek kakek waktu aslinya sarugo dulu. Adam dan Hawa itu kan di Sarugo. Itulah kakek dan nenek kita. Itulah kampung asli kita. Kalau awak pulang kampung, awak merantau dari Jakarta, pulang awak ke kampung, bawa bekal enggak? Bawa oleh-oleh enggak? Bawa enggak? Kalau enggak dibawa, ya tengok enggak di saudara awak? Betul enggak? Bawa oleh-oleh, jadi bawa di mana ada datang? Enggak nyetari info. Betul enggak? Tapi kalau bawa oleh-oleh dari Jakarta pulang kampung, situ pulang berayo, itu banyak oleh-oleh mah. Sana orang di kampung. Artinya kalau awak pulang ke Allah dan bawa bekal, rugi apa berapa? Ibaratkan awak pulang kampung, coba awak merantau Jakarta sekian tahun, tahu tetangga-tetangga keluarga awak pulang. Mengalah datang ke rumahnya kayak udangnya tak bawa apa-apa, kosong deh. Ada apa ampau ada sih? Aja kalau bawa orang nih, berbagi-bagi saja. Bekal, cukup pulang. Sana nggak orang tetangga saudara? Di situ pulang datang ke rumah, silaturahmi ya. Kamu aja kan, kamu beli besar aja, ya nggak? Jadi kita pasti akan mati dan perjalanan kita masih panjang. Hari ini kita masih berada di dalam fase ketiga. Alam roh kita sudah lewat, alam kandungan kita sudah lewat, kita baru berada di alam dunia. Kita akan mengalami alam kematian, kita akan mengalami alam kiamat, kita akan mengalami alam kebangkitan, kita akan mengalami berkumpul di padang mahsyar, kita akan mengalami hisab, kita akan menerima buku kebaikan kita akan melalui mizan timbangan, kita akan melalui titian siratal mustaqim. Tapi kalau dilihat dari buku-buku siratal mustaqim lewat selesai. Mudah-mudahan kita kelak bisa bersama Rasulullah masuk ke surganya Allah. Nah yang baik itu awal tak diakui dari Rasulullah jadi umat Rasulullah itu namanya. Bahkan Rasulullah tak kenal jadi itu. Sekarang tanya Pak Mayer di wali kota kenal nggak dia Pak? Tidak. Ya kan tak sadar kenal. Lah Rasulullah yang hidup 1400 tahun yang lalu dan kita hari ini tahu nggak dia?
Rasulullah akan tahu dengan kita kalau kita selalu menyebut nama beliau setelah sholat. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Beliau akan tahu, oh itu umatku. Karena barang siapa yang telah dipanggil oleh Rasulullah dan berkumpul di telaga Kautsar milik Rasulullah dan diberikan minum oleh Rasulullah, insya Allah dia akan bersama rombongan Rasulullah masuk ke jannahnya Allah. Mudah-mudahan semua kita ini akan ikut berkumpul di sana. Amin. Amin. Setuju? Setuju. Kita dilanjut ke selesai. Lanjut. Baik, kita lanjutkan. Jadi kita apa sih akan mati dan kita akan dihidupkan kembali oleh Allah. Bagaimana ayat tadi? Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahu wa kullu sayfin imanun mubin. Sesungguhnya kami akan menghidupkan kembali orang-orang yang sudah mati. Yakin nggak kalau kita dihidupkan oleh Allah? Yakin. Harus kita yakin bahwa pengadilan Allah itu ada, kita harus yakin. Bahwa azab kubur itu ada, kita harus yakin. Dan kami, ya, orang sudah mati, dan kami menuliskan apa yang mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Oh, coba. Kami menuliskan apa yang mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Jadi dulu apa zaman dulu, apa yang aku lakukan itu ditulis. Tidak akan bisa dihapus, tidak akan bisa di-take. Kalau di dunia masih bisa, aku akal-akali, kau basinya ukuran kau ganti basi ukuran kau. Orang proyek bisa itu kan, terus semennya mau kau ganti semennya sekian mau. Cari bukti mau bisa diakal-akali. Nanti di pengadilan Allah tidak bisa. Kami tuliskan apa yang mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan di dalam buku kitab induk kita masing-masing. Jadi orang nanti itu punya catatan buku kita masing-masing. Barang siapa yang menerima buku kitab itu dengan tangan kanan, insya Allah dia akan masuk ke jannahnya Allah. Tapi orang siapa yang menerima buku catatan itu dengan tangan kiri, dia selesai sudah. Dia akan menerima azabnya Allah. Maka harus segeralah untuk berhijrah. Berhijrah beruntung. Kenapa saya berhijrah? Saya sudah mengatakan saya mau jadi orang yang beruntung. Siapa orang yang beruntung? Ada 5. Satu, orang yang meninggalkan dunia sebelum meninggal dunia. Itu orang yang meninggal dunia sebelum dia meninggal dunia. Pertanyaannya, kita sudah meninggalkan dunia belum? Harus kita tinggalkan dunia. Jangan berlari-lari azan awalnya masihnya di rumahnya, masihnya jadi lampau, masihnya asik. Berarti dia masih asik dengan dunia. Jadi itu yang beruntungnya pertama. Orang yang meninggalkan dunia sebelumnya. Yang kedua, orang yang beruntung yang kedua adalah orang yang berinfak bersedekah sampai kaya, bukan kaya dulu baru bersedekah. Jadi dalam kesulitan itu kita bersedekah. Janganlah nunggu kaya, tunggu dia kaya dulu banyak, kemudian baru dia nyumbang apa saja. Rugi. Gak tentu bisa mati sempat nyumbang. Ya tak? Jadi orang yang berinfak bersedekah sampai kaya, bukan kaya dulu baru berinfak bersedekah. Yang ketiga, orang yang beruntung itu adalah orang yang beramal sampai ikhlas, bukan menunggu ikhlas dulu baru ia beramal. Yang keempat, orang yang berdakwah sampai alim, bukan nunggu alim dulu baru berdakwah. Saya ini belum alim, tapi saya berdakwah sampai alim. Jadi jangan tunggu dulu, aduh
Salim dan doa, belum siap dan doa, dan doa. Salah. Setiap orang yang sudah mengucapkan kalimat la asyhadu an la ilaha bersahadat kita, wajib hukumnya kita untuk berdakwah. Wa tawassau bil haq wa tawassau bis sabr. Wajib. Ya sesuai dengan porsinya. Kalau ada orang teman, Mas Haji lah, yang duduk lapor minum saja. Dakwah itu. Banyakkan kawan udah. Ada anak-anak kita yang sholat capek, main HP, kita cuma main game aja dakwah. Jadi orang yang berdakwah sampai alim, bukan alim dulu baru berdakwah. Yang kelima, orang ke masjid sampai mati, bukan mati dulu baru dibawa ke masjid. Ada enggak kita? Nyo tinggal di muka masjid, orang azan, hayya as-salat. Masuk ke kamarnya, enggak mau ya datang lagi. Bertahun-tahun begitu. Tapi ketika dia mati, merengek-rengek keluarganya minta KDKM, tolong sholat al-Fajr. Apa aku sholat umum? Dia pernah datang masjid kami, tidak datang. Jadi orang yang datang ke masjid sampai mati, bukan mati dulu baru disolatkan ke masjid. Nah, beruntunglah kita yang senantiasa. Ya selesai ya. Tara makna. Selesai Pak. Selanjutnya Pak. Oh. Ya. Jadi itu yang menurut yang kelima. Apa yang ingat itu tadi? 5 tadi. Ingat-ingat itu. Saya menjalani itu. Meninggalkan dunia sebelum meninggal dunia, saya sudah tinggalkan dunia. Pangkat saya, jabatan, harta, kedudukan, tidak ada apa-apanya siapa. Allah tidak akan bertanya, hebat apa pangkatmu di dunia, berapa tingginya kedudukanmu, berapa banyaknya hartamu, berapa pengaruhnya kamu di dunia. Tidak ditanya oleh Allah. Yang Allah tanya berapa banyak amalan yang kamu bawa. Ditanya nggak sama Allah? Tidak. Pangkat, jabatan, harta tinggal. Makanya bapak-bapak ibu yang masih nyimpan harta segera berinfak, bersedekah, berwakaf. Karena itu yang hidup dengan kita. Karena harta itu ada 3 Pak. 3 harta. Harta yang kita makan, tabuang di sungai jadi kotor. Karena saya orang tua di sungai itu, terbuang jadi kotoran. Betul kan? Harta yang kita tinggalkan yang waktu tumpuk hari ini ketika bapak-bapak meninggal menjadi rambutan. Berabu ya ini. Harap waris rangkai sampai baca kaca. Betul? Dapat satu-satu dia kakak atau sampai berperkara pengadilan. Itu baca saya. Atau mungkin sampai membawa pisau macam-macam kakak lagi. Banyak. Banyak. Harta yang kita infakkan, itu sedekahkan, itu yang telah akan ikut dengan kita. Itu yang akan telah ikut dengan kita. Tidak ada lagi. Jadi perbanyak amalan ini salah satu bentuk hijrah. Sumbangkan ke masjid tadi, ada salah kamu pasang AC yang bagus. Pasang karpet, pasang lampu digital, tidak harus maju. Jadi yang masih punya harta, tidak usah simpan, tidak usah apa simpan, tidak. Jangan mau dikasih anak-anak, ya ini untuk kamu, ini untuk saya mau pulang nanti, ini bekal saya. Itulah bekal itu. Itu yang nolong itu. Jadi kalau disumbangkan di karpet, jadi apa? Mengalir harta pahalanya. Setiap dipakai orang sholat, itu disumbang oleh dicatat oleh mereka. Orang sholat di sini karena ini diumpamkan oleh si Ali akan mendapatkan pahala
dicatat oleh malaikat Allah sebagai amal jariah. Dan nanti ketika kita dihidupkan kembali oleh Allah, kita akan keluar dalam keadaan berkelompok-kelompok. Ini setelah kita mati, kita keluar. Nanti kita akan dikeluarkan kelompok-kelompok. Mari kita lihat surat Al-Zalzalah ayat 6. Yauma izin yasduruna su'astatan liyura'u a'malahum. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok. Untuk apa? Untuk diperlihatkan kepada mereka balasan atas semua perbuatannya. Tidak yakin oleh, tidak yakin oleh, bersegeralah untuk berita. Kita akan keluar nanti dibangkitkan ketika di alam kebangkitan nanti dikumpulkan kita keluar, dibangkitkan kita berkelompok-kelompok kita keluar. Nah itu kan masuk surga pun berkelompok-kelompok, masuk neraka pun berkelompok-kelompok. Makanya perbanyaklah kita bersahabat dengan orang-orang alim di sekitar kita. Karena sahabat itu dapat memberikan syafaat ketika kelak di jannah Allah. Ada hadis yang mengatakan, ketika seorang yang berada dalam surga bertanya kepada mereka, ya mereka mana sahabatku si fulan yang dulu kami pernah sama-sama taklim, kami pernah sama-sama sholat, puasa, kami pernah sama-sama beribadah. Dia ada di neraka. Lalu diperintahkan oleh Allah, kamu jemput dia, ambil untuk masuk ke surga. Jadi teman ini bisa memberikan syafaat. Teman yang selalu mengingatkan kebaikan, teman yang selalu kalau kita bertemu dengannya mengingatkan kita kepada Allah. Itu yang harus dicari. Jangan teman duduk minum, mabuk, jangan usah dicari teman itu. Duduk minum boa. Itu teman yang menyesatkan. Masih ada yang mau ditulis dong? Tidak ada ya? Tinggalkan itu. Cari teman-teman yang selalu sejalan untuk menuju jalannya Allah. Karena untuk bertemu dengannya sulit, tapi untuk berpisah dengannya mudah. Oke, kita lanjutkan. Itu tadi. Kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Ini di Al-Zalzalah juga. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar biji zarah, dia juga akan melihat balasan. Jadi diperlihatkan kamu. Karena kelak hanya tangan kita yang bersaksi, mulut kita dikunci, kaki kita yang berkata tentang apa yang kita kerjakan. Nanti buka Yasin ayat 65. Al-yawma naftimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tas'adu arjuluhum bima kanu yakzibun. Kami kunci mulut mereka, hanya tangan mereka yang berkata dan kaki mereka yang bersaksi tentang apa yang mereka kerjakan. Tidak yakin oleh. Harus yakin. Bukan di Yasin ayat 65. Satu lagi untuk meyakinkan kita bahwa kita harus hijrah. Hari ini jutaan mayat itu minta balik ke dunia. Mana buktinya?
bukan di as-sajadah. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, kami melihat, kami mendengar, kembalikan kami ke dunia untuk kami melakukan amal kebaikan lagi, kata si mayat. Tapi Allah kata kulka wala sawfa tukallimun, jangan bicara denganku, tetap kau tinggal di sana, kata Allah. Ini masuk ada kayak gitu. Nah, nggak masuk bisa ada tahu semua itu. Saya sekalian. Tidak dia yakin lagi. Jutaan rakyat hari ini minta balik. Maka bersegeralah kita untuk merubah perilaku hidup kita berhijrah ke jalan Allah. Ini kita sampai kesimpulan. Ini surat Al-Kahfi. Saya tunjukkan dia cepat. Katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang merugi perbuatannya? Ayat 103. Yaitu orang-orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan di dunia, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka telah berbuat sebaik-baiknya. Jadi nyoba nyoba ibadah, lah amal, lah sedekah, pulang balik umroh, naik haji sampai 6 kali, nyoba merasa hebat. Tidak, belum tentu. Itu kata. Yaitu orang-orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan di dunia, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka telah berbuat sebaik-baiknya. Ilia barago mukiak pasanggan nyokecek galek laba-labo kilo pokok nan rugi. Mau bawa itu? Jangan. Kesimpulannya ini adalah dunia bersingkat sementara, kita dan akhirat selamanya. Lalu berbekallah kita dengan bekal yang cukup. Jangan ketika ditimbang antara kebaikan dengan keburukan kita, lebih baik keburukan itu rugi, habis modal. Tuh, jangan pulang dengan tangan kosong seperti angkot kosong. Angkot kosong, kedua dari garasi pagi, Pak Iman nambah ke pasar raya, gua ke Bandung, nggak ada penumpang, bensin habis, pulang sore, masuk kandang nyoberang dimatikan, talera bau untuk bensin habis, tak ada sekolah, nyopecat ada juga, itu kita jauh-jauh, foto sakit patah as, itu pelajaran kosong. Kamu buat mereka kosong. Ingatkan anak dan keluarga kita. Yang berikut, hiduplah yang berarti, karena hidup hanya sekali. Hidup hanya sekali. Tidak pernah hidup dua kali. Hiduplah hidup yang berarti. Mumpung kita masih diberi waktu oleh Allah. Yang diberi waktu ya. Bersegeralah memenuhi panggilan Allah, karena Allah memilih segala yang ada di langit dan di bumi. Jangan pernah sombong dengan Allah. Billahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in ma fi anfusikum aw tuqulu yuhasibukum billah wa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah memilih segala yang ada di alam ini. Jangan pernah sombong dengan Allah. Jangan pernah lalai dengan Allah. Karena ketika kita bersegera memenuhi panggilan-panggilan Allah, Allah pun akan segera urus segala urusan-urusan kita. Serahkan semua kepada Allah.
Saya sampai model begini saya tidak pernah, saya datang ke pimpinan saya minta ini tidak pernah, saya serahkan semua kepada Allah. Kamu mau ngasih saya pangkat jabatan terserah, saya akan bekerja baik, saya akan bekerja itu. Semua diatur. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terakhir nanti kita ada video 5 menit atau 6 menit, mau lompat ya. Ya, video itu kesimpulan dari pertemuan kita ini mudah bisa. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan dari ini. Tak ada jalan yang tak rusak, tak ada pariu yang tak arah, tidak ada gaji yang tak rata. Kesempurnaan dari Allah, kekurangan tentu diri saya. Mudah-mudahan dari waktu kita masih bisa bertemu. Ya. Biasa saya kalau pulang kepada Pak Rofiq ini yang kau juga sini, ayo ya saya siap lah. Terus tanya orang kan yang belum tidak minta amplop saya hasilnya. Kalau dihitung amplop saya dari Bandung Jakarta tiket pesawat berdua berapa? Ya. Bukan itu yang saya cari. Saya hanya mencari itu. Karena sebaik-baiknya orang adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas al-fatuhum bin nas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk sesamanya. Terakhir, saya tutup dengan sebuah hadis Rasulullah. Ya, ini dia kalah angkat lagi. Ketika Rasulullah kembali dari perjalanan Isra dan Mi'raj, Rasulullah kembali dari perjalanan Isra dan Mi'raj. Di Isra dan Mi'raj itu Rasulullah dipertontonkan oleh Allah tentang benarnya janji Allah adanya surga, lalu tentang hebatnya Jahannam. Itu diperlihatkan kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah kembali setelah dari Isra dan Mi'raj menyampaikan khutbah di depan para sahabat. Apa yang disampaikan beliau? Uridat alayyal jannah wan nar, kata Rasulullah. Wahai para sahabat, uridat alayyal jannah wan nar. Telah diperlihatkan kepadaku jannah surga, wan nar neraka. Itu beliau menyampaikan khutbah di depan sahabat. Falamma rakal yawma fil khairi wasarri. Dan aku tidak melihat kebaikan dan keburukan seperti hari ini. Walau ta'lamun ma'a'lam. Walau ta'lamun ma'a'lam. Jika kalian melihat, menyaksikan apa yang aku lihat dan saksikan, kata Rasulullah, la dahiktum qalila. Kalian di dunia ini pasti akan tertawa, tetapi tertawa kalian cuma sedikit. Walau kalian kasirah, kalian setiap hari pasti akan menangis banyak-banyaknya. Nah, itulah intinya hijrah kita. Berbahagialah menangis kepada Allah. Itu dari saya. Mudah-mudahan ini bisa